Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sholawati Nainggolan. Saya guru matematika SMK YPK Medan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan video praktek UKIN untuk UKM PPG di kelas 10 pada materi perbandingan trigonometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini coba dicek dulu di bawah mejanya, di sekelilingnya ada nggak sampah. Itu Paril, ada kertas di bawah apa itu? Coba dicek, nggak ada. Coba tadi istirahat, coba ada nggak di lacinya? Kalau ada dibuang keluar. Sudah? Nggak ada? Aman? Aman. Oke, sudah. Ibu absen dulu ya. Oke, kita lihat Ibu absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pandu tidak hadir. Kenapa? Aditya pergi ya. Terus siapa lagi? Ibnu tidak hadir. Terus Zar Gipari sakit, jatuh dari kereta. Kemudian si Rapa sakit gigi. Oke. Yang lain sehat? Alhamdulillah, kita berdoa sehat, semoga selalu tetap dapat hadir ke sekolah seperti biasanya. Amin. Baik, kita mulai dengan doa dulu. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa agama yang berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sudah, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Supaya gerak saraf motorikmu lancar, yang ngantuk-ngantuk, yang ngantuk-ngantuk supaya jangan mengantuk. Oke, kita mulai. Dengarkan kata-kata Ibu, konsentrasi. Ibu katakan tepuk sekali itu berarti pagi. Oke. 2 kali itu siang, kemudian setengah itu malam. Oke. Pagi. Oke. Siang, malam, siang, pagi, malam. Oke, tepuk tangannya. Kemudian yang kedua, kalau Ibu katakan gajah, kau katakan kecil. Salah ya. Kalau Ibu katakan gajah, kau katakan besar. Kemudian kalau Ibu katakan semut, kau katakan kecil. Oke, sudah. Ibu mulai. Baby geser sedikit, baby. Oke, Ibu mulai. Ibu mulai. Coba bajunya turunkan, Juri, bajunya turunkan. Rapikan. Sudah. Kita mulai. Konsentrasi. Semut. Gajah. Oke. Semut. Semut. Gajah. Oke, bagus. Silakan duduk. Sudah, silakan duduk. Oke. Ya. Kali ini kita mau masuk yaitu materi trigonometri untuk sudut khusus atau sudut istimewa. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu yaitu materi sebelumnya, prasyarat sebelum kita masuk ke sudut khusus. Jadi sebelum masuk ke sudut istimewa sudah belajar gradien, sudah belajar sudah belajar derajat, radian dan seterusnya. Kemudian sudah kita mulai mengenai sudut-sudut istimewa juga sudah. Oke. Kita kalau seandainya Ibu tanyakan apa sih bunyi dari teorema Pythagoras? Ada yang tahu?
Oke, Kak Dapi silakan. Oke, bagus, tepuk tangannya. Nah, kemudian kita tahu sudut-sudut. Sebelum kita mengerjakan aplikasi kehidupan sehari-hari mengenai perbandingan trigonometri, Rizky, ya, maka kita harus mengetahui sudut-sudut istimewa itu apa saja nilainya. Oke, silahkan. Mulai dari sinus 30 ada, 45 ada, 60 ada, 90 ada. Kita cek saja yang pertama 30 derajat. Ada yang tahu? Oke, silakan. 5. 30 derajat setengah. Oke, bagus. 30 derajat 1/2 akan 3. Oke, bagus. Dan 30 derajat 1/3 akan 3. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk ini. Dah, kemudian ada 30 derajat, ada 45 derajat. Oke, ada yang tahu berapa nilainya? Johannes, silahkan. Kosinusnya 1/2 akar 2. Oke, kosinusnya. Sinusnya 1/2 akar 2. Udah, tanginnya. Oke, bagus, Johannes. Sudah, setelah itu ada sinus 60 derajat. Ada yang tahu? Silahkan. Oke, Hairul. Sinusnya sinus 60 derajat setengah akar 3. Kosinusnya. Setengah. Terus. Tanginnya 60 derajat. 60 derajat di akar 3. Oke, bagus, Hairul. Oke, itulah dia ya. Sudah? Ya, jadi itulah dianya yang harus kita punya sebelum kita mengerjakan, yaitu mengenai pelajaran mengenai masalah sehari-hari di kehidupan kita, masalah konstekstual. Oke? Kita motivasi dulu. Ya, motivasi. Coba lihat dulu video berikut ini. Sebelum kau lihat, Ibu tanyakan, kau tentukan dulu kira-kira dirimu yang mana. Ya, kira-kira dirimu berada sebagai pribadi yang mana antara kedua orang yang disebutkan di video ini. Kita lihat. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijo lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Fishgen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID.
adalah Ijol punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijol. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Oke, sudah. Oke, siapa yang mau jadi Ijal? Oke, siapa yang mau jadi Ijol? Oh, Rizky mau jadi Ijol deh ya. Ijol. Ya. Jadi itu nak, kalau kita menghargai orang-orang sekitar kita, pastinya itulah diterima masyarakat. Jadi kalau semua saling menghargai, kita jauh dari bully, ya kan? Jauh dari konflik, kekerasan. Ya, jadi harus saling menghargai. Oke, kita tes kemampuan awal dulu ya. Silahkan cek jaringan, keluarkan Android-nya. Oke, sudah satu orang lagi? Udah? Masih ada yang belum masuk? Udah habis? Habis ya? Kita mulai. Tadi 20. Oke, kita mulai. Oke, masih ada juga ya yang salah ya. Lanjut. Oke, Kadapi. Benar atau salah? Lanjut. Pak Riel. Oke. 17. Masih ada satu orang yang salah. Tetap Pariel. Pariel bersemangat, berapi-api. Benar atau salah? Satu orang masih juga salah. Lanjut. Tangin 45 derajat 0. Masih ada juga
tetap paralel. Yang terakhir, kita lihat siapa yang tertulis namanya, silakan berdiri ya. Si Juhri, berdiri si Juhri, silakan berdiri. Oke, Parial. Satu lagi siapa? Oke. Sini Pak, ininya. Oke, silakan aja tepuk tangan. Oke, sudah. Oke, sudah selesai. Nah, kita lihat. Sudah, silakan dimatikan handphonenya kecuali yang ketua kelompok ya, yang tadi ya. Yang lain matikan handphonenya. Yuk, matikan handphonenya, kumpul ke sini nak. Taruh ke depan, kecuali satu orang saja untuk memoto. Nah, bawa kemari ke dapur, taruh sini ke dapur. Kumpul-kumpul, cepat-cepat. Perhatikan dan dengarkan. Dah? Jadi pada pembelajaran ini, maka tujuan pembelajaran kita adalah seperti yang tertera di sini, di slide ini. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model program based learning, peserta didik diharapkan mampu. Coba Aji Pratama baca dulu nomor 1. Nggak nampak? Baby. Oke, lanjut. Trigonometri. Oke, nantinya ya, seperti tujuan pembelajaran ini, coba masih ada lagi yang bersuara. Nantinya ya, pada saat kita melihat suatu permasalahan yang mau kita selesaikan, Febriansa, yang mau kita selesaikan, kita dengan melihat kita sudah bisa merinci, maaf, Ibu balikkan. Dengan melihat kita sudah bisa merinci kira-kira nilai perbandingan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Kemudian, jadi kita sudah buat nantinya kita bisa memprediksi sketsanya seperti apa. Ya Rizky? Ya, kita lihat sketsanya seperti apa. Kemudian setelah itu kita pilih perbandingan sudut-sudut khusus yang kita miliki itu kira-kira mana yang mau dipakai. Terus setelah kita masukkan, setelah kita selesaikan, nantinya kita cek kembali. Ini adalah aktivitas yang kau selesaikan nanti di LKPD. Ya, kita cek kembali kira-kira perhitungan kita tepat atau tidak. Jadi diharapkan harus menyelesaikan dengan benar. Setelah itu, setelah kita kuasai semua prosedurnya, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan konsep yang ada pada perbandingan trigonometri. Itulah dianya. Oke, tujuan pembelajaran kita. Jadi sebelumnya, ya sebelumnya sudah Ibu berikan yaitu di pertemuan sebelumnya materi yang sudah bisa kau pelajari di rumah, yaitu dasar untuk mempelajarinya. Bisa kau lihat di blog, yaitu blog Ibu solawati@blogspot.com. Bisa kau lihat di sana materinya mengenai trigonometri mulai dari sinus, kosinus dan
tangent dan keseluruhannya. Ya. Oke. Jadi ilustrasi yang bakalan kita selesaikan bisa kita lihat seperti ini. Ya, Jupan ini apa? Gambar apa? Seseorang melihat Monas. Apa yang dipikirkannya kira-kira? Oke, yang dipikirkannya kira-kira bagaimana ya? Bisa nggak Monas ini kita ukur? Ya kan? Bisa. Kita perkirakan bisa. Walaupun dalam arti kata nggak bisa kita kerjakan, tapi bisa kita prediksi. Ya, dengan menggunakan konsep trigonometri. Adek, ini gambar apa, Adek? Orang lagi menuruni bendera. Apa yang ada di sini yang nampakmu? Bendera, terus apa lagi? Tiang bendera. Bisa nggak kau ukur tiangnya? Nggak bisa, nggak bisa. Adik nggak bisa, tapi bisa kita kerjakan sebenarnya, ya kan? Tetapi harus kita memahami bagaimana cara mengukur sudut pandang kita. Ya, sudut pandang kita ini pelajaran sebelumnya sudah kita punya, yaitu dengan alat namanya apa? Klinometer. Ya, sudah berapa kali sebelumnya namanya klinometer, dapat kita buat sendiri, yaitu nanti kita lihat sudut pandangnya, dapat kita prediksi berapa tinggi dari tiang tersebut. Jadi kalau kita tahu tinggi tiang tali tersebut, kita bisa mengukur berapa tali yang bisa kita gunakan. Jadi tidak terlalu panjang atau kurang. Oke, sudah. Ya, seperti Ibu katakan tadi, kita mau mengisi LKPD. Ya, kita mau mengisi LKPD. Sebelum mengisi LKPD, Ibu bagi dulu kelompoknya, apakah sudah sesuai duduknya dengan kelompoknya? Sudah ya? Ibu bagi. Oke, sudah. Ya, diperhatikan LKS-nya. Perhatikan LKS-nya, yang perlu kau tulis adalah, yang perlu ditulis pertama kelompoknya, namanya, ya, keseluruhannya ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Kemudian ini tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi, ya. Pertama kita merinci dulu, kemudian memilih dan mengecek hasil kita nantinya. Sudah, kemudian dari situlah kita dapat menyelesaikannya. Kemudian petunjuk penyelesaian pengerjaan bisa dibaca, Rapli. Silakan baca petunjuk pengisian LKPD. Nggak nampak. Parel. Kuat Parel. Petunjuk pengerjaan LKPD. Terus. Oke. bisa kembali jawaban yang dibutuhkan. Terus. Simpulkan pecahan mulai Simpulkan pemecahan masalah yang didapat. Oke, sudah. Di sini kita mengukur tinggi tiang bendera. Bisa dibaca, silahkan dibaca. Ya, ini dianya. Ya, yaitu panjangnya 15 meter. 15 meter ya, 15 meter. Sebuah tiang bendera membentuk bayangan. Bayangan yang dibentuknya panjangnya 15 meter. Kemudian sudut yang terbentuk bayangan tersebut sebanyak 30 derajat. Tentukan tinggi tiang, ya. Jadi ini bisa kita selesaikan. Silahkan diselesaikan sekarang. Silahkan berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, silakan, Nak. Ini tanggal 60 puluh sini. Ini hapus ini. Tanggal 60, 15 per 3. Ini hapus, ini hapus, ini hapus.
sudah. Ya, kita presentasikan. Oke, silahkan. Siapa yang mau duluan? Kelompok 4, silakan. Bentar ya. Mana lah dia? Sini ya. Sudah, mulai dari salam. Kemudian perkenalkan namanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlian Ardianto. Terus. Nama saya Rizky. Nama saya Kayul. Nama saya Juni. Oke. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang soal sebuah tiang membentuk bayangan di tanah dengan panjang 15 meter dengan sudut elevasi atau sudut yang terbentuk antara garis horizontal dan sisi miring sebesar 30 derajat. Pertanyaannya, tentukan tinggi tiang tersebut. Oke. Sudah, yang lain dengarkan. Diketahui, bayangan tiang bendera di atas tanah atau AB adalah 15 meter, sudut elevasi 30 derajat. Yang ditanya tinggi bayangan tiang bendera atau BC. Oke, geser ke bawah. Hingga dapat hasil pengamatan diilustrasikan seperti gambar ini Suara nak. dengan abjad ABC. Yang lain, kelompok lain yang belum mengirim silakan kirim cepat. Sehingga ilustrasi di atas rumus yang dipakai dan 30 derajat sama dengan D besar. Jadi diambil dari 30 derajat ya. Kemudian tangen yang dipakai. Maka perhitungannya adalah tan 30 derajat sama dengan D besar Depan per samping. Depan per samping. tan 30 derajat sama dengan depan per 15. Depan sama dengan 15 kali tan 30 derajat. Depan sama dengan 15 kali sepertiga akar 3 dan hasil depan adalah 5 per 5 akar 3 sehingga disederhanakan menjadi 8,66. Oke, jadi berapa tinggi apanya? Tinggi tiang. 8,66. Nah, tinggi tiang bendera tersebut 8,6 meter. 8,6 meter ya. Oke. Dan memeriksa hasil dan kesimpulan tan 30 derajat sama dengan depan per samping sama dengan 8,66 per 15 hasilnya 0,577. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Yang lain, kira-kira ada nggak yang beda? Ada ya? Kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Mereng sedikit nak, mereng sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya nak? Ininya mana, Pin? Kasih mana? Kertasnya. Ini, Pin coba pakai ini. Beb, ininya yang atas ini yang atas ini aja. Jangan yang tengah. Yang besarkan. Mana ya? Bukan yang itu, yang atasnya lagi, bukan. Bukan. Ya itu ya. Nah itu dia, besarkan. Yang lain?
Oke. Kira-kira ada ya pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, silakan duduk. Oke, itu saja presentasinya ya. Oke, sudah dengar dari paparan teman-temanmu ya, kelompok lain, apakah sama jawabannya? Sama. Ada tidak perbedaannya? Ada. Silakan coba berdiri. Bagaimana? Perbedaannya ialah kelompok 4 memandang dari sudut 30 derajat. Oke. Kelompok 3 memandang dari sudut 60 derajat. Oke, jawabannya sama? Sama. Oke, jawabannya benar ya. Sama-sama benar. Oke, bagus. Nah, jadi itulah dianya ya. Kita dapat mengukur dari sisi 30 derajat bisa, dari 60 derajat bisa. Yang penting kita menguasai berapa yaitu sudut istimewanya dan memahami cara pandang sudut tersebut. Jadi kita prediksi bisa menentukan tinggi tiang tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih atas kolaborasinya dan diskusinya. Ya, kita mengerjakan soal evaluasi. Silahkan keluarkan pulpenmu. Ibu bagi, silahkan tulis namamu. Selesaikan sekarang juga. Berapa orang ini? Satu orang satu. 3, 4. Oke. Segera ya, jangan ada yang nggak. Iya, satu orang satu. Nama dan kelasmu tulis. Segera cepat ditulis kemudian dikumpul. Ada di buku.
sudah bisa dikumpul ya. Oke, silakan. Udah. Silakan dikumpul. Oke, kelompok yang lain. Kelompok 4. Oke, silakan. Sini Mbak kemarin. Ini ada kelebihan 1. Oke, bagus ya. Sudah kita selesaikan soal evaluasi ya. Oke, kita simpulkan. Kira-kira apa kesimpulan kita pada hari ini? Ada yang bisa? Ya, Rizky, silakan berdiri. Ya. Oke, terus? Udah? Ada lagi yang lain? Ya. Oke. Lebar sungai, tinggi gedung. Oke, bagus, tepuk tangannya. Sudah, kita refleksi kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Coba Jupan, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Hah? Pak Riel, kira-kira apa pelajaran kita hari ini bagaimana? Bermain game, terus? Ya, terus kita melihat video ya kan? Oke, bagus. Dan kita sudah berkolaborasi dan berdiskusi. Bagus, terima kasih. Ya. Jadi untuk pembelajaran yang akan datang kita yaitu perbandingan trigonometri untuk relasi di berbagai kuadran. Itu saja, kita berdoa ya. Silakan kita berdoa kembali. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ibu. Semoga kita tetap sehat hari ini sehingga kita dapat ke sekolah seperti biasa. Ya, untuk belajar setiap harinya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.